Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 8 April. Kapal ikan tong Kang Ping Tong yang melaut ke Hualien tanggal 3 pagi dikabarkan hilang sejak gempa beberapa hari lalu. Ada 3 orang di atas kapal. Selain Kapten bermarga Chen, ada juga 2 ABK dari Indonesia. Pihak keluarga khawatir kapal tersebut mungkin terdampak tsunami pasca gempa. Untungnya kapal tersebut sudah ditemukan oleh Ditjen Patroli Laut. Tim patroli laut Kaohsiung dan Heng Chun melancarkan pencarian di zona seluas 24 mil laut dari Kaohsiung ke Eluan Pi Pingtong tanggal 8 pagi untuk mencari kapal ikan Pingtong Hong Xing Yu yang telah hilang selama lebih dari 5 hari. Kapal tersebut berangkat dari Tongkang tanggal 3 pagi untuk memancing di perairan lepas pantai Hualien, namun tak diduga mereka hilang setelah terjadi gempa. Anggota keluarga sangat cemas. Selain kapten, masih ada 2 ABK Indonesia yang hilang. Kabar baik datang pada siang hari. Kapal berhasil ditemukan di perairan Kepulauan Tongsa dan diduga alat komunikasi kapal rusak. Saat ini kapal telah dikawal oleh tim patroli laut untuk kembali ke Pingtong. Gempa susulan masih terus terjadi. Hingga saat ini telah tercatat lebih dari 750 kali, namun telah menunjukkan tanda-tanda mereda secara bertahap. Pakar menyampaikan dilihat dari pengalaman gempa 921, gempa susulan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga beberapa saat lagi. Perlu diperhatikan bahwa gempa bermagnitudo 6 SR atau lebih mungkin masih bisa terjadi lagi. Setelah gempa Hualien 7,2 SR, tanah longsor di area pegunungan masih berlanjut dan gempa susulan tidak pernah berhenti. Menurut statistik Badan Cuaca Pusat CWA, hingga tanggal 8 pagi telah terjadi lebih dari 750 gempa. Kabar baiknya, intensitas gempa susulan mulai berkurang. 不管是有感或是无感，我讲这个会但是它这个降低只是频率稍微低一点，在这个区域里面，未来这1年内还是会有规模6到7的余震，还是会有。 Pakar menambahkan dari pengalaman gempa 921 yang mengalami gempa susulan selama 1 tahun penuh, di mana gempa berskala 6 hingga 7 SR mencapai 8 hingga 10 kali. Gempa 7,2 SR di Hualien kali ini diperkirakan juga akan diikuti oleh gempa susulan dalam jangka panjang karena gempa kali ini telah berimbas pada gerakan patahan. Kendati pun frekuensi gempa susulan berkurang, tetapi harus waspada terhadap terjadinya gempa di atas 6 SR. 我们9月1完了以后，那个单单规模6.8的余震就有3起，然后那个小的余震是几乎每分钟都有，它的那个余震是持续100天了。 Menurut statistik CWA, setelah gempa utama pada 3 April, gempa susulan menyebar ke sesar Milun dan pantai Suhua. Total 27 gempa dengan kekuatan di atas 5 SR telah terdeteksi hingga kemarin. CWA mengingatkan bahwa berhubung tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, warga yang beraktivitas ke area pegunungan harus waspada tanah longsor dan batu jatuh. Jumlah korban tewas pasca gempa Hualien hingga kini telah mencapai 13 orang. Hingga saat ini masih banyak orang yang hilang dan belum ditemukan di area pegunungan Taroko. Tim SAR terus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Gempa ini menyebabkan sejumlah kerusakan di Taman Nasional Taroko. Berhubung banyak tempat pemandangannya rusak parah, masa renovasinya tidak dapat diprediksi sehingga akan terus ditutup. Panorama indah Taroko tinggal kenangan, di mana jalanan di tengah ngarai tertutup oleh longsor dan sungai yang jernih dipenuhi bebatuan saat gempa. Jalan setapak Skadang yang terletak sekitar 60 mdpl saat ini tertutup oleh batu besar. Tak hanya itu, jalan setapak Xiao Cui Lu dan Tek Harun juga rusak parah. Petugas tempat mengatakan masa perbaikan saat ini masih sulit untuk diperkirakan. 地震过后，太鲁阁国家公园四处都可以看到像这样子大小落石不断，甚至路面上可以看到这长长的龟裂的痕迹哦。未来如果要修复的话，恐怕得花费不少时间。 Taman Nasional Taroko memiliki luas sekitar 92.000 hektar, namun gunung dengan ketinggian di atas 2.000 menempati setengah dari luas taman. Pemandangan pegunungan dengan ngarai yang curam menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Penutupan taman pasca gempa berimbas kuat pada industri pariwisata. Pakar menyatakan kerusakan parah pasca gempa akan sulit untuk direstorasi dalam waktu singkat. Insiden batu jatuh juga mungkin terulang sehingga mengimbau untuk memperbanyak papan peringatan dan instruksi evakuasi di daerah rawan. 就是引导游客进入到这个区域的时候，可以用指示牌的方式，或者是用提醒的方式，甚至用这个 APP 的方式来告诉游客，万一不小心或者是在发生同样的地震的时候，应该要到哪一个地方去避难。
Ada juga akademis yang menyarankan agar pihak berwenang melakukan pendataan terhadap semua kondisi jembatan, retakan dinding gunung dan menghindari penggalian besar-besaran atau menggunakan ledakan. Restorasi sebaiknya menggunakan cara yang ramah lingkungan. Gedung Uranus di Hualien mengalami kemiringan parah akibat dampak gempa. Gempa berat terus berlanjut pekerjaan sejak pagi. Saat ini banyak rumah di Hualien yang dikategorikan sebagai bangunan berbahaya yang berdampak terhadap lebih dari 1.400 unit rumah tangga. Gedung Uranus di Hualien mengalami kemiringan parah. Upaya pembongkarannya juga penuh tantangan dan sempat tertunda akibat gempa susulan dan hujan deras. Alat berat seperti truk pencapit melanjutkan upaya pembongkaran tanggal 8. Proyek pembongkaran berlangsung lebih dari 10 jam. Departemen Konstruksi Kabupaten Hualien juga menyatakan atas pertimbangan faktor pergeseran posisi inti gedung, pembongkaran akan dimulai dari tingkat atas. Banyak bangunan di Hualien yang dimasukkan dalam kategori berbahaya, berimbas pada lebih dari 1.400 keluarga. Pemkot Hualien menyatakan pemukiman jangka panjang di masa depan akan berorientasi ke arah perumahan modular. Kegiatan arak-arakan Machu Tachia dimulai pada hari Jumat malam minggu lalu, menarik 200.000 pengunjung yang menuju ke kuil Chenlan. Saat melewati Changhua kemarin, sebanyak 600 petugas kepolisian telah dikerahkan guna mencegah para umat berebutan untuk mendekati tandu. Para umat berharap agar Dewi Machu dapat memberkati dan melindungi Taiwan melalui masa-masa sulit, terutama pasca gempa kuat beberapa hari lalu. 3 mercon dilepaskan untuk membuka kegiatan arak-arakan Machu Tachia dari kuil Chenlan tanggal 5 yang berlangsung selama 9 hari 8 malam setiap tahunnya. Palikrama atau ritual berkeliling tahun ini bertepatan dengan liburan panjang dan mendatangkan lebih dari 200.000 peserta. Menanggapi gempa besar tak lama ini, pihak kuil mengatakan Machu Tachia akan memberkahi kita semua dalam menjalani masa-masa sulit. Sebagai antisipasi umat berebut tandu dalam kegiatan palikrama, Kepolisian Kabupaten Changhua mengerahkan 600 personel dan 910 papan ganti arah serta 44 pelatih judo dan taekwondo untuk membentuk tim perespon untuk mengawal tandu. Keseluruhan prosesi berjalan lancar dan 3.000 umat saling bertepuk tangan di jalan yang sempit sambil berteriak, "Aku cinta Machu Tachia." Banyak warga yang antre untuk acara lewat kolong tandu dan camilan gratis dari umat juga tersedia di sepanjang jalan. Tetapi ziarah ini sempat mandek selama 6 jam saat melewati terowongan Mingsen, mencatat waktu terpanjang dalam sejarah. Pihak kuil mengatakan para umat berharap maju untuk memberikan berkah pasca gempa. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.